wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Selvi Ananda Putri nomor absen 29. Saya Safira Leviana Azahra nomor absen 28. Saya Afina Dinur Aziza absen 1. Saya Filda Mutiara Almaida absen 17. Saya Asvinovita absen 5. Di sini kami akan menayangkan tugas video geografi kewilayahan. Berikut adalah videonya. Kecamatan Jenangan merupakan salah satu kecamatan di Ponorogo yang berada di bagian utara Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 59,44 km persegi. Adapun batas wilayahnya yaitu bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Ngebel, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Siman dan Kecamatan Pulung, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Babatan. Kecamatan Jenangan mempunyai area persawahan yang luas, dengan hasil komoditas utama berupa tanaman padi. Tanaman padi merupakan makanan pokok mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Selain itu, ada tanaman jagung yang juga ditanam oleh sebagian petani di Kecamatan Jenangan. Ada juga wilayah yang ditanami oleh tebu. Tanaman ini dipanen setelah berumur kurang lebih 12 bulan, kemudian dibawa ke pabrik gula yang ada di Pagotan, Kecamatan Madiun. Selanjutnya ada bawang merah yang mulai banyak diminati oleh petani untuk ditanam karena hasil panennya cukup menguntungkan. Meskipun begitu, teknik dalam budidaya bawang merah pun dikatakan lebih sulit daripada tanaman padi. Kemudian ada tanaman cengkeh yang juga ditanam di daerah Kecamatan Jenangan, meskipun tidak sebanyak padi, jagung, tebu maupun bawang merah. Selanjutnya ada Jalan Raya Niken Gandini yang merupakan salah satu jalur untuk menuju ke Kota Madiun dan wisata Telaga Ngebel. Di timur jalan terdapat lapangan yang bernama Lapangan Seblabur. Lapangan ini biasa digunakan untuk latihan sepak bola. Kemudian di sini juga ada SMK swasta, yaitu SMK Pemkab yang juga membuka jasa bengkel untuk motor maupun mobil. Di sini juga ada SMKN 1 Jenangan yang merupakan salah satu SMK unggulan di Ponorogo dan merupakan sekolah teknik tertua di Ponorogo yang berdiri pada tahun 1966. Ada juga sekolah luar biasa Negeri Jenangan yang menaungi anak-anak berkebutuhan khusus. Di selatannya terdapat puskesmas dan juga kantor lurah desa Setono. Bergeser ke arah timur, terdapat Jalan Raya Jenangan. Jalan Raya Jenangan merupakan salah satu jalur yang dilewati saat menuju ke wisata alam Telaga Ngebel. Di utara maupun selatan jalan, terdapat bangunan-bangunan yang tentu bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti Gedung Serbaguna Desa Jimbe yang pernah digunakan untuk pelantikan pengurus PAC Ibnu IPPNU Jenangan. Bergeser ke timur, terdapat kantor Kecamatan Jenangan yang menjadi tempat untuk pelayanan publik. Di samping kantor ini, terdapat Lapangan Jenangan. Lapangan Jenangan ini pernah difungsikan sebagai bumi perkemahan dan tempat upacara pada hari-hari tertentu. Ada juga kantor Kas Jenangan. Di selatan Jalan Raya Jenangan, terdapat Puskesmas Jenangan dan juga KUA Kementerian Agama Kecamatan Jenangan. Ada juga Pasar Jenangan. Ada juga Koperasi Simpan Pinjam, kemudian ada juga Telkom Jenangan, dan di sebelahnya ada kantor BMT Syariah cabang Kecamatan Jenangan. Ada juga Bintang Swalayan dan kantor MBC NU. Bergeser ke bagian utara Kecamatan Jenangan, ada Jalan Raya Puspita Jaya. Jalan ini salah satu jalur yang digunakan masyarakat untuk menuju ke Kabupaten dan Kota Madiun. Di kanan kiri jalan terdapat warung makan, kos-kosan, toko alat tulis, dan juga fotokopi. Di timur jalan ini juga berdiri Kampus 2 IAIN Ponorogo. Tidak lupa, di Kecamatan Jenangan terdapat wisata religi yang terkenal dan sering dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu Makam Raden Bathara Katong yang merupakan pendiri kabupaten dan sebagai bupati pertama di Ponorogo. Yeah, baby, you are. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel.
Babatan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 6 km dari pusat kota Kabupaten Ponorogo menuju ke arah utara, dengan luas wilayah sekitar 44,38 km persegi. Babatan dilintasi oleh jalur provinsi yang menghubungkan Ponorogo dengan Madiun. Karena menjadi jalur utama antar provinsi, banyak kendaraan besar seperti truk yang melintas setiap hari. With you. Di sepanjang jalan utama ini terdapat berbagai pabrik yang beroperasi, salah satunya adalah pabrik tembakau. Selain itu, di kiri dan kanan jalan, hamparan sawah yang luas menunjukkan bahwa banyak penduduk setempat yang berprofesi sebagai petani. Jalan provinsi di Babatan dikenal mulus dan halus yang memudahkan arus transportasi. Di sepanjang jalan ini juga terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti toko makanan, toko kecil, dan ruko-ruko yang menawarkan berbagai jasa dan barang. Salah satunya adalah Prabu Motor, sebuah tempat yang melayani jasa jual beli kendaraan mobil. Selain itu, di Babatan juga terdapat kantor Samsat yang menjadi pusat pelayanan perpajakan kendaraan bermotor. Babatan juga memiliki terminal Selawaji yang melayani transportasi bus antar kota. Di sisi lain, terdapat pula tempat wisata lokal yaitu Taman Wengker yang menawarkan suasana asri dengan banyak pepohonan dan area duduk untuk menikmati pemandangan. Selain fasilitas-fasilitas tersebut, Babatan juga menjadi pusat pendidikan agama dengan adanya pondok pesantren Al-Iman. Namun, tidak dapat dipungkiri di sepanjang jalan utama terdapat beberapa bangunan yang terbengkalai dan tidak lagi digunakan, memberikan kontras tersendiri di wilayah ini. Kali ini saya akan menjelaskan sekilas wilayah yang berada di Kecamatan Pulong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kecamatan Pulong berjarak sekitar 20 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Ponorogo dan mencakup luas wilayah sebesar 127,55 km persegi. Wilayah ini terdiri dari 18 desa dan kelurahan. Kecamatan Pulong memiliki sektor industri yang cukup penting. Di Desa Sidoarjo terdapat pabrik minyak kayu putih Gondorukem yang masih beroperasi hingga saat ini. Selain itu, perhutani di daerah ini telah mengalami revitalisasi untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal. Dari sektor pertanian di Kecamatan Pulong juga berkembang pesat, dengan masyarakat yang menanam padi, jagung, dan berbagai komoditas lainnya. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya sawah yang terletak di belakang rumah-rumah warga, menandakan bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Di sektor peternakan, Kecamatan Pulong dikenal dengan produksi susu sapi perah yang berkualitas. Di tengah kecamatan terdapat pasar malam dan pasar tradisional yang dipenuhi dengan puluhan ruko. Pasar ini sangat ramai pada malam hari, terutama karena banyaknya UMKM lokal yang menarik perhatian pengunjung. Dari segi pariwisata, Kecamatan Pulong menawarkan berbagai destinasi menarik. Salah satu contohnya adalah Embung Pakel di Desa Batik. Embung Pakel adalah kolam ikan buatan yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan potensi ekonomi desa. Tepatnya terletak di lapangan desa yang di sekelilingnya terdapat persawahan. Lapangan sebelah Embung Pakel sering menjadi lokasi event seperti turnamen bola voli. Tentu saja Kecamatan Pulong masih memiliki banyak destinasi wisata lainnya yang patut dieksplorasi. Kauman adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kauman merupakan salah satu kecamatan di Ponorogo bagian barat yang memiliki luas 36,61 km persegi.
Kecamatan Kauman berbatasan sebelah utara Kecamatan Sukorejo, sebelah timur Kecamatan Balong, sebelah selatan Kecamatan Sampung, dan sebelah barat Kecamatan Badekan. Nah, sekarang kita di Pasar Sumoroto. Pasar Sumoroto adalah salah satu pasar tradisional yang terhitung paling ramai di Kabupaten Ponorogo. Terletak sekitar 7 km arah barat dari pusat kota Ponorogo, Pasar Sumoroto menjadi rujukan warga tidak hanya dari Kecamatan Kauman, namun juga wilayah lain seperti Sampung, Balong, bahkan juga warga dari kawasan perbatasan Ponorogo Wonogiri. Beragam komoditas dijual di Pasar Sumoroto, dari hasil pertanian, perkebunan hingga hewan unggas. Pada saat pasaran, pedagang berjajar hingga kurang lebih 500 meter ke selatan pasar. Setelah dari Pasar Sumoroto, kita menuju ke Pasar Hewan Sumoroto. Nah, ada perempatan Gerdon, lalu kita belok ke arah barat menuju Pasar Hewan Sumoroto. Nah, ini adalah Pasar Hewan Sumoroto. Pasar Hewan Sumoroto buka pada pasaran Kliwon dan Pon. Di Pasar Hewan Sumoroto menjual kambing dan ayam. Walaupun berjarak 7 km ke arah barat dari pusat kota, namun pasar hewan ini masih menjadi rujukan masyarakat ketika membeli hewan. Nah, setelah 3 menit dari Pasar Hewan Sumoroto, kita akan menuju ke monumen yang sangat terkenal, yaitu Monumen Bantarangin. Di Bantarangin setiap tahunnya menggelar acara mulai dari Grebek Suro, Festival Nasional Rock Ponorogo, Larung Sesaji, Kirab Budaya, hingga Grebek Tutup Suro. Nah, sekarang kita berada di pesawahan yang berdekatan langsung dengan Monumen Bantarangin. Di Kecamatan Kauman memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kauman bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini sesuai dengan pemanfaatan lahan yang didominasi untuk kegiatan pertanian sawah. Infrastruktur dan sarana prasarana yang tergolong cukup memadai dan telah mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan penduduk kecamatan saat ini. Masyarakat Kecamatan Kauman merupakan masyarakat agraris yang menjunjung tinggi tradisi adat istiadat setempat. Sebagai masyarakat agraris, maka masyarakat Kecamatan Kauman sehari-hari selalu disibukkan mengurus lahan pertanian mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wilayah di Kecamatan Kauman.